Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sosok karakter kuat lainnya, yaitu Sabo, sang kaisar api. Sabo sendiri merupakan bagian dari pasukan revolusioner dan menjabat posisi cukup penting sebagai kepala staf pasukan revolusioner pimpinan Dragon. Dalam arti, ia merupakan orang nomor 2 di dalam organisasi pemberontak tersebut. Disebutkan bahwa Sabo merupakan salah satu karakter yang cukup disegani atau ditakuti dalam dunia One Piece. Jadi tak heran jika penampilannya dalam beberapa kesempatan selalu menjadi buah bibir termasuk oleh para penggemar dan juga masyarakat One Piece itu sendiri. Nah, bagaimanakah sebenarnya kekuatan Sabo? Langsung saja berikut pembahasannya. Namun perlu diingat bahwa pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Awal pembahasan akan kita mulai dari penampilan terhadap karakter ini terlebih dahulu. Sabo sendiri merupakan seorang kepala staf pasukan revolusioner atau bisa dibilang sebagai orang nomor 2 di tubuh pasukan revolusioner. Namun jauh sebelum itu, sebagian besar penggemar One Piece meyakini bahwa Sabo telah lama tewas. Namun kemudian kita mendapatkan kejutan besar di mana Sabo ternyata masih hidup pada saat di Arc Dressrosa. Kemunculannya yang sangat mengejutkan terutama bagi Luffy yang mengetahui bahwa Sabo telah tewas. Ternyata, Monkey D. Dragon, ayah Luffy, berhasil menyelamatkan Sabo yang hampir tewas saat berada di kerajaan Goa. Dia kemudian merawat Sabo dan mengajarinya berbagai macam hal, baik itu kekuatan atau pengalaman bertempurnya hingga sekarang menjadi kepala staf pasukan revolusioner. Sejarah dari Sabo juga telah diperlihatkan dalam adegan kilas balik Ace, Sabo, dan Luffy. Mereka bertiga merupakan saudara angkat yang mengikat janji melalui pertukaran cawan. Mereka bercita-cita untuk memiliki kapal sendiri dan menjadi seorang bajak laut yang hebat. Dari segi usia, Ace dan Sabo merupakan kakak tertua dari Luffy, di mana mereka terpaut usia sekitar 3 tahun. Untuk soal kekuatan, Sabo sebenarnya sudah memiliki dasar bela diri saat masih kecil. Saat itu, ia diperlihatkan bersaing sangat ketat dengan Ace yang dianggap sangat kuat saat masih bocil. Rivalitas mereka berdua hanya berjarak tipis. Itu menandakan bahwa Sabo juga tampaknya memiliki kekuatan setara dengan Ace pada saat itu. Yang menjadi perbedaan adalah ketika Ace sudah tumbuh menjadi remaja dan kuat. Sementara Sabo dididik dan dilatih dengan sangat hebat oleh Kuma, Dragon, dan anggota pasukan revolusioner lainnya. Kemudian, Sabo muncul dengan kekuatan yang sangat dahsyat di tengah-tengah pertarungan gladiator di Dressrosa. Saat itu, Sabo bahkan belum menggunakan kekuatan Merah-Merah Nomi milik saudaranya terdahulu, Porgas di Ace. Ia tampak solid dan kuat hanya menggunakan Bushoku Haki dan Kenbunsoku Haki yang tentu saja sangat terlatih. Disinilah perbedaan kekuatan Ace dan Sabo saat usia mereka menginjak dewasa. Ace diperlihatkan sangat kuat dengan buah iblis Merah-Merah Nomi, namun tak sekalipun diperlihatkan mampu menggunakan Bushoku Haki ataupun Kenbunsoku Haki secara berkala. Sementara Sabo sudah sangat kuat hanya dengan mengandalkan Bushoku Haki dan Kenbunsoku Haki miliknya. Ini jelas merupakan suatu perbedaan yang nyata. Bahkan Sabo mampu dengan mudah mengalahkan Jesse Burgess yang notabene merupakan salah satu komandan divisi pasukan Kurohige. Selain itu juga, ia diperlihatkan mampu bertarung seimbang dengan Admiral Fujitora saat di Dressrosa. Ia juga tampak tak merasa kewalahan menghadapi Admiral tersebut. Mereka cenderung bertarung tak serius di sana. Dengan kemampuan alami Bushoku Haki yang kuat, ditambah kekuatan buah iblis Logia Merah-Merah Nomi, Sabo tampaknya telah menjelma menjadi salah satu karakter kuat di dunia One Piece yang bisa kita sejajarkan dengan para elit pemilik kekuatan terkuat di dunia One Piece lainnya. Hal itu ditunjukkan dengan salah satu adegan di mana ia mampu menguasai kekuatan buah iblis Merah-Merah Nomi dengan sangat cepat, yang menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang petarung amatiran. Bahkan jurus-jurus yang biasa digunakan Ace dalam bertarung seperti Hiken dan lain-lain mampu dimaksimalkan oleh Sabo dengan skala yang lebih masif. Belum lagi dari serangan Iron Claw Dragon Fist atau cakar naga yang sangat mengandalkan kemampuan Bushoku Haki. Sebelum menggunakan buah iblis Merah-Merah Nomi, jurus ini sudah tampak begitu meyakinkan dengan tangan yang membentuk seperti cakar. Seolah-olah cengkeraman dari cakar tersebut mampu menghancurkan apa saja. Dan yang terbaru, Sabo mampu mengkombinasikan jurus andalannya tersebut dengan buah iblis Merah-Merah Nomi sehingga menghasilkan serangan yang bersifat lebih penghancur.
Ketika lengannya sudah dihabisi oleh Bosoku Haki, Sabo akan menggunakan kekuatan Mera-Mera no Mi untuk menyalakan api di tangannya. Serangan ini sanggup menghancurkan musuh dengan sangat luar biasa. Sabo terlihat menggunakan serangan ini dalam pertarungannya melawan Jesse Burgess. Serangan ini juga menjadi salah satu bukti kekuatan Sabo dan bagaimana ia bahkan jauh lebih kuat dari komandan divisi seorang Yonko. Selain itu semua, pengembangan dari teknik cakar naga tersebut sudah beberapa kali ditampilkan Sabo di Arc Dressrosa, di mana salah satunya adalah ketika ia mampu dengan mudah menghancurkan topeng dari seorang wakil admiral yang saat itu bisa dengan mudah dikalahkannya. Kemudian, dengan Ryusoken miliknya, Sabo melapisi kepalan tangannya dengan Bosoku Haki. Setelah itu, ia akan memukul tanah yang mana serangannya akan menghasilkan daya hancur yang luar biasa. Serangan dahsyat ini akan sangat efektif terhadap makhluk hidup atau objek apapun yang memiliki sebuah inti. Sehingga dengan serangan yang terarah dan terukur ini, Sabo akan mampu merubah arus pertempuran. Serangan ini mungkin akan memiliki berbagai variasi lainnya yang akan semakin kuat. Dengan kemampuan murni dari Bosoku Haki dan Ken Bosoku Haki yang sangat terlatih, itu saja sudah menjadi modal besar Sabo sebagai salah satu orang terkuat di pasukan revolusioner. Namun kita belum mengetahui apakah ia memiliki Hausoku Haki juga sama seperti Luffy dan Ace. Menurut kami, meskipun kemungkinannya sangat kecil, namun Sabo tetap berpotensi untuk memiliki Hausoku Haki. Sebab Oda harus menggantikan posisi Ace sebagai saudara dari Luffy yang juga memiliki Hausoku Haki dan penerus dari tekad api milik Ace. Ditambah lagi, Sabo juga memiliki tekad yang sama seperti Luffy dan Ace, dan juga ia merupakan keturunan dari seorang bangsawan. Jadi tidak ada salahnya untuk menambahkan Sabo dalam daftar orang-orang yang memiliki kemampuan Hausoku Haki. Yap, meskipun pada dasarnya Sabo juga sudah kuat hanya dengan buah iblis Mera-Mera no Mi dan kemampuan Bosoku Haki serta Ken Bosoku Haki miliknya. Untuk levelnya sendiri, menurut kami Sabo sudah setara dengan seorang admiral tinggi seperti Kizaru. Bayangkan saja seorang yang bisa menguasai kemampuan Logia dengan baik juga dibekali kemampuan Haki yang sangat hebat. Sudah pasti kekuatan tempurnya bisa dikatakan sangat luar biasa. Seolah takkan ada celah bagi siapapun untuk menyerang sosok seperti Sabo. Bahkan, sejauh ini kita belum diperlihatkan ada sosok karakter pengguna Logia mampu menguasai Haki tingkat tinggi dengan sangat baik. Bahkan untuk sekelas admiral sekalipun, mereka sejauh ini belum diperlihatkan menggunakan kemampuan buah iblisnya dan Haki dengan sama baiknya. Menurut kami, baru sosok seperti Sabo sajalah yang secara terang-terangan diperlihatkan mampu menggunakan kemampuan Haki dan buah iblis Logia miliknya dengan sangat baik. Dan yang terakhir, ia telah dikenal di seluruh penjuru dunia karena mampu mengacaukan seisi Marijoa dan menantang pemerintah dunia. Ia mampu menandingi dua admiral hebat seperti Ryokogyu dan Fujitora yang sedang berjaga di sana. Serta pencapaian lain yang dilakukannya adalah menyelamatkan Kuma yang merupakan bagian dari pasukan revolusioner. Kemudian, ia seolah mewakili seluruh masyarakat dunia untuk membongkar kebusukan dari kaum naga langit dan pemerintah dunia. Maka dari itu, sang Kaisar Api Sabo pun sangat populer di kalangan masyarakat. Di saat Luffy didaulat menjadi Kaisar Laut, di saat itu pula Sabo menyita perhatian dan dijuluki sebagai Kaisar Api. Sabo seolah memperoleh semua kesuksesan itu hanya dengan waktu yang sebentar. Ya, meskipun ia selama ini hanya berada di dunia bawah dan tak pernah nampak. Pada akhirnya, Sabo dan pasukan revolusioner adalah tokoh penting di akhir cerita One Piece yang akan mendukung petualangan Luffy dengan kelompok topi jeraminya. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Sabo sang Kaisar Api, kepala staf pasukan revolusioner. Namun perlu diingat, pembahasan ini menyinggung sebuah teori dan spekulasi pribadi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.